Bab 41. Kam Elit punya misi, tetapi bukan pelatihan. Mereka harus pergi dan membasmi bajak laut sungguhan sebagai marinir resmi. Satu-satunya perbedaan adalah mereka dipimpin oleh Z secara pribadi. Tetapi kecuali situasinya hidup dan mati, Z tidak akan ikut campur. Lagi pula, jika dia membantu mereka dalam setiap masalah, mereka tidak akan bisa mengembangkan sayapnya. Setengah bulan, aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Roja menarik napas dalam-dalam dan bergumam lalu mulai lagi melatih Soru. Maaf, kakinya bergerak di tanah dan sosok Roja tiba-tiba menghilang. Masih harus meningkatkan ketepatan saya. Jagoan. Sekali lagi, ketika tanah retak, sosok Roja berkelebat. Cukup tepat, tetapi kecepatannya tidak cukup. Saya masih harus melanjutkannya. Keringat menetes dari sisi pipinya. Matanya menatap sasarannya di halaman. Hampir seluruh jiwanya terpusat pada tubuhnya, pada kakinya, terfokus sehingga ia dapat membuat penilaian kekuatan yang tepat dan menganalisis setiap titik kegagalannya sehingga ia dapat mencapai Soru yang sempurna. 10 kali, puluhan kali, ratusan kali, tanah di bawah Roja rusak parah. Bahkan bisa dikatakan seluruh pelataran lebih rendah setengah kaki dari sebelumnya. Roja berlatih hingga kakinya mati rasa, kemudian berlatih pedang hingga lengannya mati rasa, dan hal ini berlanjut selama setengah bulan. Di halaman, Roja berdiri di salah satu sudut. Matanya tajam dan pandangannya terfokus ke depannya. Maaf, lantai halaman telah lama dirusak dan diinjak-injak oleh Roja. Detik berikutnya sosok Roja tiba-tiba berkelebat berubah menjadi kabur dan langsung muncul tepat ke arah sasarannya. Roja merasa puas sambil mengangguk dan berkata, aku sudah bisa mengendalikan jarak dan dari 100 poin aku seharusnya mendapat 90. Setelah menggunakan Soru dan mengevaluasinya, dia tiba-tiba melihat ke langit dan kakinya melangkah dengan keras. Gepo, jagoan, sosok Roja melayang saat dia tampak mengayuh dan terus melaju lebih tinggi. Haruskah saya menggunakan Gepo atau Moonwalk? Gepo setara dengan menggunakan Soru terus-menerus. Tingkat kesulitannya sedikit lebih tinggi. Dan konsumsi staminanya juga besar. Aku seharusnya mendapat 60 poin dari 100 karena aku tidak bisa bertahan lama di udara. Baiklah, itu sudah cukup untuk saat ini. Kembali ke halaman, Roja meregangkan tubuhnya sementara wajahnya menunjukkan betapa puasnya dia. Tujuan awalnya adalah mengevaluasi Sorunya menjadi 80 poin dan selama dia bisa menggunakan Gepo maka itu bagus, tetapi sekarang tampaknya hasil akhirnya setelah berlatih selama sebulan lebih dari yang dia harapkan. Pada saat yang sama dia menguasai 5 teknik kompresi udara dengan pedang, walaupun teknik ke-6 agak kasar tetapi masih cukup kuat. Kompresi udara ke-6 tampak seperti penghalang meski Roja unggul di yang kelima tetapi jaraknya hampir 5% dari yang ke-6. Selain itu pedang jiwa Roja telah berubah +2 dalam setengah bulan ini. Tahap ketiga, pedang pintar jiwa +2. Atribut, kekuatan serangan +165, kekuatan +50, kelincahan +50. Atribut khusus, semua hal di dunia berubah menjadi abu, serangan pedang memiliki kerusakan api tambahan kondisi evolusi tidak terpenuhi. Atribut khusus, Getsuga Tenso, dapat melepaskan serangan energi merah berbentuk busur. Energi, 8/140. Dalam sebulan dia memperkuat pedang jiwanya 2 kali lipat selain itu tenaga dasarnya bertambah dan jangkauan tembakannya pun lebih besar. Melihat penghalang properti, Roja merenung sejenak. Sekarang aku seharusnya tidak lebih lemah dari seorang laksamana muda. Aku bahkan mungkin sedikit lebih baik dalam beberapa aspek dan setelah berlatih Soru dan Gepo, kecepatanku meningkat pesat. Namun, pertahananku tidak sebaik seranganku. Roja sudah lama jelas tentang kekuatannya karena dia bukan hanya ahli pedang tetapi juga memiliki kerusakan api. Jadi dia tidak terlalu peduli dengan pertahanan. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Selama serangannya cukup kuat dia tidak membutuhkan pertahanan apapun. Sebulan yang lalu kekuatan Roja berada pada level Komodor dan kini ia menyentuh standar laksamana muda dan bahkan lebih unggul dalam beberapa aspek. Aku tidak tahu mengapa dia mengubah ini tapi baiklah. Jika Roja mempelajari 2 jenis haki normal dia akan menjadi terlalu kuat. Dan faktanya jika dia beruntung dia mungkin memakan kemampuan buah iblis yang kuat. Apakah ini pertanda? Saya benar-benar ingin dia mencuri Yama-Yama no Mi. Tetapi pada batas tertentu perkembangannya akan jauh lebih lambat dan jauh lebih sulit daripada sebelumnya. 7 Shichibukai, Marco dan yang lainnya mungkin berdiri melawan para laksamana. Tetapi ingin berdiri di level mereka atau bahkan melampaui mereka sangatlah sulit. Roja berbeda dari orang-orang di dunia ini karena ia memiliki sistem jiwa dan pedang jiwa. Kemacetan yang sedemikian parahnya sehingga dia dapat langsung mengabaikan hal seperti itu. Misi yang sebenarnya akan dimulai besok. Jadi, latihan hari ini sudah cukup. Roja menarik napas dalam-dalam lalu kembali ke kamarnya setelah minum air ia langsung beristirahat. Bulan latihan yang melelahkan telah berakhir. Roja tidak banyak beristirahat selama bulan itu karena ia tidur larut dan bangun pagi untuk berlatih. Jadi, ini mungkin pertama kalinya dalam sebulan ia beristirahat. Ini adalah ujian kekuatan tidak hanya bagi tubuhnya tetapi juga jiwanya. Kalau orang lain tanpa bantuan pedang jiwa maka dia tidak akan bisa meneruskan amalan bulan neraka ini. Kekuatan akan meningkat asalkan Anda berusaha. Para rekrutan itu hanya punya waktu 1 atau 2 hari dalam sebulan untuk berlatih, yang mana tidak bisa dibandingkan dengan latihan Roja sama sekali. Bab 42. Dia tidak melakukan apapun selama istirahatnya. Langsung tidur pada sore dan malam hari. Dia benar-benar rileks hingga keesokan paginya. Roja terbangun sambil merasakan semacam kenyamanan yang tak terlukiskan. Kenyamanan ini tidak hanya dirasakan dari tubuhnya, tetapi juga dari jiwanya. Tidak hanya jiwanya yang semakin kuat, bahkan seluruh tubuhnya pun semakin kompak dan kuat.
Karena setiap penguatan akan menambah 10 poin pada kekuatannya. Jika ia rileks setiap hari dan tidak berusaha keras, ia tidak akan menjadi lebih kuat dan energinya tidak akan meningkat. Jadi setelah sebulan berlatih, jiwa dan kemauannya ditempa, dipelihara, dan ditingkatkan. Jiwa semakin membaik setiap kali Roja membaik. Dia tidak menyangka bahwa sistem jiwa begitu aneh. Atau ada hal lain, dia mengesampingkan ide ini untuk sementara waktu asal dia tahu pedang jiwa dan bagaimana dia dapat mengembangkannya, itu sudah cukup. Markas besar marinir. Di depan benteng besar ini, sejumlah besar kapal perang berlabuh. Pemandangannya seperti mereka sedang bersiap untuk perang. Banyak prajurit marinir yang sibuk membawa berbagai barang. Siap untuk keberangkatan yang akan datang. Hari ini adalah hari misi. Dan kini para anggota perkemahan elit sedang menaiki kapal karena mereka akan berangkat menjalankan misi. Selain mereka yang dari kubu elit, para perwira dan prajurit marinir lainnya mengurus navigasi dan keperluan lainnya karena mereka tidak akan ikut dalam misi ini. Roja kali ini tidak terlambat menaiki kapal perang seperti terakhir kali tetapi dia datang lebih awal dan sudah berada di kapal. Dunia ini sangat besar selama saya berada di sini begitu lama dan ini akan menjadi pertama kalinya saya pergi ke Pulau Sungguhan. Mungkin karena pulau ujian itu buatan manusia. Memandang lautan luas sambil mengepalkan tinjunya seraya bergumam, betapa indahnya pemandangan ini. Aku ingin tahu kapan aku bisa melihat dunia ini dari atas. Oh, nada bicara itu tidak menunjukkan rasa percaya diri. Roja melihat seorang gadis cantik berambut biru berjalan di sampingnya dan saat mendengar gumamannya, dia tersenyum dan berkata, "Saya lihat kamu ingin memandang dunia ini dari atas seperti seorang laksamana." Roja menoleh dan meliriknya, langsung mengenalinya. Ain, pengguna Mado-Mado Nomi, murid Z dan anggota Kam Elit. Saat Z diserang, dia adalah salah satu yang selamat. Sekarang Z tidak diserang dan insiden tidak terjadi, jadi mungkin dia belum memakan buah iblis. Mungkin, Roja tersenyum santai. Ain terkejut. Tidak seperti sebelumnya, dia begitu percaya diri sehingga membuatnya merasa bahwa Roja memiliki karakter yang sulit dipahami. Sebenarnya tujuan Roja yang sebenarnya bukanlah sekedar melihat lautan. Tetapi dia tidak akan mengatakannya karena tujuan adalah sesuatu yang harus dilakukan bukan dikatakan. Pria yang aneh. Memikirkan serangan pedang Roja dan kobaran api yang dihasilkannya yang mengejutkan semua penonton. Mengalahkan Very Good dengan satu serangan. Mata Ain tak kuasa menahan diri untuk tidak berkedip sementara wajahnya menatapnya dengan aneh. Ain penasaran dengan Roja dan ingin memuaskan rasa ingin tahunya. Namun tiba-tiba Z menaiki kapal perang tersebut. Guru Z, semua yang menaiki kapal perang memberi hormat kepada Z. Z memandang navigator marinir dan bertanya, bagaimana persiapannya? Masih perlu membawa 2 tong air dan akan baik-baik saja. Itu bagus. Setelah menganggukkan kepalanya, Z melirik para veteran Kam Elit dan kemudian matanya tertuju pada Roja, Drake, dan yang lainnya. Karena pendatang baru telah bergabung dengan Kam Elit, misi ini tidak akan sesulit sebelumnya. Tujuannya adalah untuk pergi ke selatan dan menghancurkan bajak laut yang membangun benteng di sana. Kelompok bajak laut itu telah masuk, garis merah, tetapi saya tidak tahu mengapa mereka kembali dan mulai mengendalikan semuanya di sana. Hadiah kapten adalah 63 juta beri. Mendengar perkenalan sederhana Z Smoker dan para veteran lainnya tampak tenang tetapi hina dan pendatang baru lainnya terkejut. Hadiah 63 juta beri. Orang seperti itu yang kembali dari garis merah yang akan membuatnya menjadi selebriti kecil. Mereka tidak menyangka bahwa pertarungan pertama akan menjadi karakter seperti itu. Namun dari kata-kata Z, ini bukanlah misi yang sulit. Para elit marinir dan orang-orang biasa itu benar-benar berbeda. Z memandang para rekrutan itu dengan positif. Bagi mereka yang masuk ke Kam Elit, ini adalah konfrontasi pertama mereka dengan kelompok bajak laut. Jadi Z sangat khawatir dengan kinerja para rekrutan baru. Terutama Roja. Penilaian pertama dan penilaian kedua Roja sangat menarik perhatian tetapi bagaimanapun juga itu hanya latihan dan di hadapan darah, pertarungan sesungguhnya benar-benar berbeda. Mereka yang mengalami baptisan darah sebelum bergabung dengan marinir adalah beberapa dari sedikit. Banyak rekrutan akan terbiasa dengan darah setelah pertempuran ke-7 atau ke-8 dan pada awalnya tangan mereka akan gemetar dan mereka tidak akan dapat bertarung secara normal. Menggunakan 70% kekuatannya itu bagus, tetapi menggunakan 100% hanya sedikit yang mampu melakukan itu. Ini pertempuran sungguhan. Kematian bisa terjadi kapan saja. Pertempuran pertama akan menelan korban paling banyak di antara para pendatang baru. Meskipun aku akan ikut campur ketika ada ancaman nyawa, tetapi aku tidak ingin menghadapi situasi seperti itu. Mengerti, kata Z. Ya, hampir semua pendatang baru, mendengarkan perkataan Z, wajah mereka memperlihatkan betapa tegangnya mereka sebelum menjawab. Ketegangan yang mereka rasakan sangat berbeda dibandingkan dengan para veteran. Mata Roja tidak menunjukkan sedikit pun ketegangan, yang dapat Anda lihat hanyalah hasrat. Pedang jiwa di dalam dirinya merasa gembira karena pertarungan akan segera dimulai, dan Roja tidak dapat menahan perasaan itu. Bab 43. Z memperkenalkan misi tersebut secara singkat saat kapal perang meninggalkan dermaga. Jangan takut, semakin kamu menunjukkan rasa takut, semakin buruk kinerjamu. Jangan khawatir, para veteran akan melindungi para pendatang baru. Sangat menakutkan melawan bajak laut. Setelah Z pergi para veteran Kam Elit memandang Roja dan yang lainnya dan berkata satu demi satu. Ada yang bicara serius, ada yang bercanda, dan ada pula yang setengah bercanda. Bukankah itu hanya melawan bajak laut? Ada beberapa yang tidak bisa menahan tawa. Namun, mata mereka mengandung ketegangan yang tidak bisa mereka sembunyikan. Tampaknya sederhana, tetapi kali ini mereka akan benar-benar melawan bajak laut.
Bersikaplah berani. Very good yang terpaksa menyerah melihat para pendatang baru berkata dengan nada bercanda, kalian mengikuti pelatihan guru Seth selama sebulan. Beranilah, kalian mungkin punya kekuatan untuk pekerjaan itu. Berbicara di sini sangat baik melihat Roja di antara kerumunan dan wajahnya menjadi hitam. Identitas Roja sebagai keponakan Garp bukanlah rahasia dan tersebar di kalangan elit. Namun sebagian besar rekrutan elit termasuk Very Good tidak terlalu memikirkannya karena banyak dari mereka adalah kerabat dari beberapa tetua marinir. Namun identitas Garp agak istimewa. Very Good mengeluh pada dirinya sendiri tentang kekalahannya terhadap Roja. Bahkan jika Roja bisa menggunakan api jika ia melarikan diri dan melakukan serangan balik, ia akan baik-baik saja meskipun ia kalah, itu tidak akan menjadi kekalahan satu pukulan baginya. Setidaknya dia bisa menantangnya lagi. Roja bukan pengguna buah iblis jadi apinya terbatas, LOL. Mungkin hanya bisa menggunakannya satu per satu. Kekalahannya hanya dengan satu serangan membuatnya menjadi bahan tertawaan. Bulan ini Very Good mencoba mencari Roja untuk menantangnya lagi. Ia ingin menghapus rasa malunya, tetapi sayangnya Roja tidak muncul selama sebulan penuh dan sekarang misinya akan segera dimulai, jadi ia tidak dapat lagi menantang Roja hingga misinya selesai. Jika Roja tidak berhasil dalam penilaian atau membuat Zed menyelamatkannya, Very Good akan merasakan sakit karena ia dikalahkan dengan satu serangan dari Roja. Jadi ketika dia menatap Roja, dia tampak murung. Dalam pandangannya, kemampuan Roja memiliki serangan yang kuat tetapi itu bukan kemampuan buah iblis dan mungkin dia tidak memiliki pengalaman dalam pertarungan pedang. Roja tidak peduli dengan tatapan mata Very Good yang suram. Kali ini dia perlu mempertimbangkan bagaimana menggunakan misi ini untuk menjadi lebih kuat. Terutama bagaimana melatih hakinya. Roja menemukan beberapa masalah sehingga ia langsung mencari Seth di kabin. Di setengah rute ke Selatan Biru, tidak akan ada bajak laut karena semua bajak laut di sekitar sini ada di Pulau Sabondi. Sangat sedikit bajak laut yang bersedia bertempur di laut ini karena terlalu dekat dengan Marineford. Jadi siapapun yang mencoba bertempur akan menghadapi kematian. Di atas kapal perang, di sebuah ruangan yang sangat luas, dua orang berdiri di sana. Kamu menguasai Soru dan bahkan bisa menggunakan Moonwalk dalam waktu sebulan. Zed menatap Roja dengan kaget. Baru saja dia memeriksa hasil latihan Roja. Awalnya dia tidak percaya saat melihat Roja untuk memastikan apakah bocah itu mabuk. Namun, Roja benar-benar ahli dalam Soru dan bahkan bisa menggunakan Moonwalk. Zed memang menyuruh Roja berlatih Soru dan Moonwalk sebelumnya, tetapi ia mengira Roja akan menyelesaikannya dalam waktu 3 bulan atau mungkin 4 bulan dan betapa terkejutnya ia, Roja membutuhkan waktu sebulan untuk menguasainya. Hal ini membuat Zed sangat terkejut. Soru akan membuat penggunanya mampu melipat gandakan kecepatannya karena ini adalah teknik gerakan murni. Untuk mempelajari teknik ini, seseorang tidak memerlukan bakat, tetapi yang dibutuhkan hanyalah usaha. Sebulan kemudian dia sudah mempelajari Soru secara lengkap dan bisa menggunakan Moonwalk. Itu cuma berarti bulan lalu Roja mengalami latihan nekat dari neraka hanya dengan apa dia akan mampu menguasai Soru dalam sebulan. Sebelum ini Zed tidak mengerti cara Roja berlatih dan tidak mau repot-repot bertanya pada Garp. Namun kali ini Zed mengerti. Roja bisa menjadi kuat dengan cepat bukan hanya karena bakatnya saja, tetapi usaha Roja melampaui usaha orang lain. Bahkan orang-orang terkuat dari marinir, para laksamana yang merupakan murid Zed tidak bisa sampai ke tempat mereka sekarang hanya dengan mengandalkan bakat mereka. Misalnya, Kisaru meskipun ia terlalu bergantung pada buahnya, usahanya untuk sampai ke sana tidak dapat dipisahkan. Sehebat apapun bakat, jika tidak dibarengi dengan usaha dan kerja keras maka tidak akan ada pengaruhnya, dan jika bakat dibarengi dengan usaha maka hasilnya akan luar biasa. Sekarang tampak bahwa laju pertumbuhan Roja bukan hanya karena bakatnya. Mengusulkan untuk berlatih Soru dan Moonwalk kepada Roja bagaikan ujian dari Zed. Roja cukup kuat untuk berlatih haki sebelumnya tetapi tetap saja, dia baru mencapai standar untuk melatihnya, yang menurut Zed sangat lemah. Dengan kekuatan yang lebih kuat, haki akan lebih kuat itulah sebabnya Zed membuat Roja berlatih Soru. Zed menyuruh Roja berlatih Soru dan Moonwalk agar ia bisa mendapatkan fisik yang lebih kuat dan membuat latihan haki lebih tepat. Jika Roja tidak mendengarkannya dan ingin membalikkan keadaan dan membuang waktu 3 atau 4 bulan. Zed akan menegur Roja tanpa ampun karena itu akan membuat praktik Roja menyimpang dan tersesat. Namun tak disangka Roja bukan hanya mendengarkan apa yang diucapkannya tetapi juga menguasainya secara tuntas, hal yang sama sekali tidak disangkanya. Bab 44. Aku tidak menyangka kau akan menguasai Soru secepat ini. Kupikir kau akan membutuhkan waktu setidaknya 2 bulan dan setelah itu aku akan mengajarimu haki, tetapi kau benar-benar mengejutkanku. Zed tersenyum. Sulit untuk menggambarkan betapa bahagia dan senangnya dia. Setelah sekian lama akhirnya ia menemukan murid sebaik itu lagi. Hatinya mantap, ia harus mengukir berlian kasar ini menjadi bentuk yang paling sempurna. Setelah menenangkan pikirannya, Zed menjawab Roja tentang setiap pertanyaan yang dia ajukan secara rinci. Mendengarkan penjelasan Zed, Roja terkadang memperlihatkan wajah yang berpikir dan terkadang wajah yang tercerahkan. Dan sebagai seseorang dari dunia lain, proses berpikirnya berbeda dengan orang-orang di sini. Begitu banyak pertanyaan yang tidak perlu Zed selesaikan penjelasannya karena Roja pasti sudah memahaminya. Akhirnya pertanyaan terakhir terjawab. Terima kasih banyak guru. Apakah ada pertanyaan lainnya? Roja menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Zed mengangguk pada Roja, jika kamu punya pertanyaan lagi, jangan ragu untuk bertanya padaku. Sebenarnya Zed ingin mengajari Roja cara menggunakan haki tetapi dia tidak bisa sekarang karena mereka sedang menjalankan misi. Namun hatinya telah memutuskan, setelah misi berakhir ia akan secara pribadi mengajarkan Roja haki. Oke, Roja menganggukkan kepalanya lalu bersama Zed meninggalkan kabin.
Tepat setelah keluar dari kabin, sementara Z nampaknya sudah siap untuk turun kembali ke kamarnya. Saat berikutnya wajahnya tiba-tiba berbalik untuk melihat ke arah lain. Oh, melihat ekspresi Z, Roja tanpa sadar melihat ke arah Z namun dia tidak melihat sesuatu yang mengganggu, hanya lautan. Sambil tetap seperti itu sejenak, wajah Roja bergerak sedikit. Sementara kapal perang terus bergerak ke arah di mana dua bayangan besar dapat terlihat. Riak dan gelombang mulai muncul di daerah laut yang awalnya tidak berangin. Saat kapal perang itu semakin dekat, tampaklah dua monster besar sedang bertarung. Raja Laut. Oke, ini bagus. Munculnya dua Raja Laut raksasa membuat semua orang yang menaiki kapal perang itu waspada saat mereka tiba di geladak. Kedua Raja Laut itu melanjutkan pertempurannya sambil mengaduk seluruh lautan dan mengirimkan gelombang besar ke segala arah. Menyaksikan kekuatan ini semua orang terkejut. Bagian laut ini seharusnya tidak berangin, tetapi pertarungan Raja Laut raksasa menghasilkan angin. Bagi orang-orang di kapal perang, ini adalah kesempatan untuk menyaksikan pertarungan seperti itu, bahkan Roja pun menonton. Tuan Z, kita harus mengambil jalan memutar. Melihat ombak besar itu navigator marinir berkata sambil melihat ke arah Z. Z menatap kedua Raja Laut raksasa itu dan tiba-tiba menatap Roja. Ia pergi ke tempat sebagian besar rekrutan berkumpul lalu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Di dunia banyak orang menggunakan kemampuan buah iblis dan melupakan kekuatan di tubuh mereka. Suara Z terdengar jelas di telinga setiap elit, meskipun di tengah ombak. Mereka yang masih menyaksikan pertarungan Raja Laut menoleh ke arahnya. Z mengalihkan pandangan dari kedua Raja Laut itu dan lanjut berkata. Entah kamu punya buah atau tidak, kamu harus memperhatikan latihan tubuh. Bahkan tanpa buah iblis, kamu bisa menjadi kuat. Jadi kamu tidak perlu terobsesi dengan kemampuan buah iblis dan ingin mendapatkan buah iblis yang kuat. Kekuatan fisik tidak kalah kuat dari buah iblis tersebut. Berbicara di sini Z memandang Roja dan perlahan mengangkat tangannya. Sepertinya dia melakukan ini agar semua rekrutan bisa melihatnya. Namun Roja tahu bahwa dia melakukan ini untuk menunjukkannya. Jadi dia mengamati setiap tindakan Z dengan serius dan langsung masuk ke kondisi fokus. Ketika Z mengepalkan tangannya, tiba-tiba atmosfer aneh menyelimuti tinjunya dan tiba-tiba tinjunya berubah hitam seperti tinta dan berkilau. Busosoku, pengerasan, jagoan. Saat berikutnya, sosok Z tiba-tiba muncul dari kapal perang. Dia lebih cepat dari Roja saat dia berjalan di udara. Dia langsung muncul di samping kedua Raja Laut itu. Adegan ini sontak menggemparkan semua orang yang ada di dalam kapal perang, bahkan kedua Raja Laut pun ikut terkejut dengan kemunculan Z di samping mereka. Z meninju salah satu Raja Laut dengan keras lalu berbalik ke arah Raja Laut lainnya dan melancarkan pukulan lainnya. Dan dengan itu kedua Raja Laut itu jatuh. Z tidak tinggal di sana dan berjalan di udara menuju kapal perang. Bang! Setelah itu mereka berdua melihat raja-raja berjatuhan dan membuat ombak besar di mana-mana. Kapal perang itu hendak terbalik. Setelah itu sebagian besar orang tidak tahu kapan Z kembali ke dek. Akhirnya, laut berangsur-angsur menjadi tenang. Semua orang yang menonton terkejut dan terpesona oleh pertunjukan kekuatan dari Z. Inilah kekuatan guru. Raja Laut raksasa itu terhempas oleh sebuah pukulan, kekuatan ini sungguh luar biasa. Beberapa orang matanya memperlihatkan harapannya. Jika aku bisa setengah dari kekuatan guru. Setelah orang ini bicara sudah ada yang mengejeknya. Setengah kekuatannya, kau pasti bercanda. Guru Z adalah mantan laksamana marinir. Bahkan setengah kekuatannya saja sudah cukup untuk membalikkan lautan. Sisi lain, bahkan setelah adegan itu berlalu Roja tidak dapat menahan rasa takjubnya. Meskipun dia sudah melihat pemandangan yang lebih menakjubkan dari ini tetapi bagaimanapun juga dia tidak melihatnya sendiri. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan kekuatan yang mengejutkan seperti ini. Namun ide Roja dan ide yang lain sangat berbeda. Selain mengingat proses rilis Busosoku, Roja punya hal lain dalam pikirannya. Jika dia dapat menggunakan Shikai, Ryujin Jaka yang akan menampilkan suhu permukaan matahari, apakah seluruh lautan akan langsung mengering? Bab 45. Saya harap pertarungan ini dapat meningkatkan energi saya. Roja menatap ke arah laut dengan tenang dan bergumam lalu kembali ke kamarnya. Z menunjukkan Busosoku haki saat Roja dalam kondisi fokus sehingga ia melihat semuanya dengan jelas. Terlebih lagi haki Z terlalu kuat dan ia sengaja menyerang secara perlahan agar Roja dapat melihat. Dan setelah Z menjawab pertanyaannya, Roja berpikir bahwa lain kali saat dia berlatih haki, dia bisa mempelajarinya sendiri tanpa Z yang membimbingnya. Tidak ada hal seperti itu yang terjadi selama sisa perjalanan. Tugas kali ini adalah mengejar kelompok bajak laut Black Angel dengan hadiah buronan 63 juta beri. Kelompok bajak laut itu mundur dari garis merah dan menghilang tanpa jejak. Sampai beberapa waktu lalu marinir menemukan jejak mereka di Selatan Biru. Setelah penyelidikan yang cermat, mereka menemukan mereka 6 bulan lalu saat mereka membangun kekuatan kecil di wilayah Selatan Biru di sebuah pulau yang makmur. Pulau itu adalah tempat perdagangan yang ramai. Namun faktanya mereka bukanlah pedagang melainkan kelompok bajak laut dan mereka berurusan dengan perdagangan senjata dan budak. Ketika markas besar marinir mengetahui hal ini, mereka hendak mengirim beberapa orang ke sana untuk memusnahkan mereka, tetapi Z yang mengambil alih misi tersebut. Pada saat ini, Roja dan yang lainnya berdiri di dek kapal perang. Melihat ke arah depan, garis pulau mulai terlihat. Saat kita mendarat di pulau itu, kalian semua akan mengenakan seragam marinir dan jika kita bertemu bajak laut, kita harus menghalanginya melarikan diri. Aku tidak perlu mengajari kalian cara melakukannya. Bukan hanya kaptennya saja yang kepalanya dihargai 63 juta, tapi banyak anggota lain yang juga dihargai lebih tinggi. Z berdiri di depan dek kapal perang dan tampak kagum. Melihat anggota Kam Elit dan berkata demikian.
Sebab, setiap kali melakukan penilaian untuk kam elit hanya akan terpilih 10-20 orang dan ditambah lagi dengan banyaknya orang yang tidak akan bertahan selama 3 tahun di kam. Jumlah kam elit termasuk Roja dan rombongan pendatang baru berjumlah sekitar 40 orang. Namun tidak semuanya orang biasa. Kapal perang itu berlayar perlahan menuju pulau itu. Ada sebuah pos pengamatan di pulau itu, beberapa pos pengamatan melihat sebuah kapal perang besar berlayar di atasnya. Wajah mereka berubah. Itu, kapal perang. Apakah itu hanya lewat saja atau? Pokoknya tolong beritahu bos. Orang-orang itu bergegas pergi memberitahu bos mereka. Di tengah pulau ada sebuah hotel besar. Penampakan hotelnya sangat mewah namun di dalam bawah tanah hotel tersebut banyak sekali budak yang dipenjara. Beberapa budak telah tewas, beberapa berjuang untuk meratap, tetapi seringkali berjuang untuk mendapatkan makanan. Suara mereka tidak dapat terdengar dari bawah tanah. Pada saat ini, di ruangan terdalam hotel itu 2 orang duduk berhadapan. Salah satunya berambut keriting kemasan. Seorang pemuda yang menjadi tujuan misi ini. Kapten Lucifer, sedangkan pria lainnya sudah agak tua. Ini yang terakhir. Pada saat ini lelaki berambut emas itu tersenyum sambil melirik ke arah lelaki tua itu dan mengangguk. Pada saat ini tiba-tiba lelaki berambut emas itu mengerutkan kening dari pinggangnya mengambil denden mochi dan bertanya. Apa yang telah terjadi? Bos Lucifer, ada berita buruk, marinir ada di sini. Mendengar kalimat ini wajah Lucifer berubah dan bertanya. Apakah mereka datang ke kita? Yah, kelihatannya memang begitu. Apakah kita ketahuan secepat itu? Wajah Lucifer langsung menjadi jelek menatap lelaki tua di depannya yang berbisik, ini adalah. Jika kau sudah terekspos, maka pergilah dan hadapi para marinir itu secepatnya. Masalah ini bukan tanggung jawabmu, jadi jika kita menghadapi mereka, maka Tuan mungkin tidak akan menyalahkan kita. Ya, kapal perang. Sosok Zed menghilang. Mereka tidak tahu apakah dia kembali ke kamarnya atau sudah berada di pulau itu. Yang mereka tahu hanyalah bahwa dia akan mengawasi mereka. 40 peserta pelatihan kam elit termasuk Roja semuanya turun ke pulau. Mereka segera dikepung oleh orang-orang yang mengarahkan senjata ke wajah mereka. Dalam waktu yang singkat, mereka mengerahkan pasukan untuk mengepung pulau itu. Jelas pulau yang sebenarnya dan informasi yang mereka dapatkan tentangnya sama sekali berbeda. Sepertinya intel kita masih salah, bukan kelompok bajak laut yang bersembunyi di pulau ini, tetapi seluruh pulau ini disamarkan sebagai pulau komersial biasa. Semua orang di pulau ini adalah bajak laut. Melihat kejadian itu wajah para veteran sedikit berkelebat karena sedikit terkejut. Tapi mereka tidak panik, mereka semua tersenyum mengejek. Di sisi lain mereka yang memegang senjata memandang Roja dan yang lainnya di kam elit memiliki senjata yang berbeda, formasi mereka sangat longgar dan beberapa orang hanya memiliki senjata api yang membuat mereka terkejut. Ini tidak seperti kapal marinir resmi dan mengapa jumlahnya hanya sedikit. Saya pernah melihat seragam itu sebelumnya. Itu, seperti yang dikenakan oleh seorang trainee. Mereka tidak melihat marinir tetapi hanya sekelompok orang dan mereka bahkan tidak dapat mempertahankan formasi militer. Dan yang lebih membingungkan adalah bahwa kelompok ini menunggangi kapal perang yang sangat besar. Aneh, tapi kita harus mengalahkan mereka. Hancurkan marinir. Seorang tokoh terkemuka mengerutkan kening dan langsung berteriak serta menarik pelatuknya. Dentuman, dentuman, dentuman. Dengan orang tersebut sebagai pimpinan dan di bawah perintahnya, tiba-tiba semua senjata ditembakkan ke arah Roja dan kelompoknya. Bab 46, Aku benci ini. Aku benci ini. Seseorang tiba-tiba mengatakan hal itu, saat ia melihat orang-orang itu menggunakan beberapa kemampuan supranatural untuk menghindari peluru sementara Smoker membiarkan peluru menembus tubuhnya. Jagoan, hampir pada waktu yang bersamaan lebih dari 10 orang dari kelompok penembak di antara para bajak laut terpotong seperti melon dan yang lainnya hancur. Darah memercik. Sepertinya semua penduduk pulau ini adalah bajak laut. Jangan biarkan kapten mereka melarikan diri. Pisahkan dan tangkap dia. Itu rencana yang bagus. Mereka tidak tahu siapa di antara 40 elit itu yang mengatakan hal itu, tetapi para elit itu berpencar menjadi kelompok yang terdiri dari 3 atau 2 orang. Ada juga yang pergi sendiri. Di jalanan, bajak laut adalah penjahat. Mereka membakar dan menjarah. Orang lain mungkin tidak merasakan apa-apa tapi jiwa Roja sangat kuat, dia hanya berbeda dari orang normal dan bisa merasakan atmosfer yang dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak ingin melihat, yang dia butuhkan hanyalah merasakan kebencian ini untuk mengetahui kegelapan macam apa yang disembunyikan pulau ini. Luffy mungkin bajak laut, tetapi dia tidak bertindak seperti yang lain. Dia mengejar mimpinya untuk mendapatkan One Piece dan tidak akan melakukan hal-hal yang dilakukan bajak laut biasa. Di dunia ini ada banyak jenis bajak laut. Roja merasa beberapa orang tidak seburuk itu dan tidak perlu bertindak ekstrim seperti yang dilakukan Akainu. Dan bajak laut jenis itulah yang bisa dikenali Roja. Keadilan dan kejahatan tidak penting baginya. Roja hanya akan mengikuti keyakinannya sendiri dan tidak akan terikat oleh posisi apapun. Baik dia marinir maupun bajak laut, Roja tidak peduli dengan posisi tersebut. Dibandingkan dengan Garp, dia lebih santai. Roja sambil memegang Hononosuke-nya melangkah maju menyusuri jalan berdarah, hingga ia berdiri di depan seorang bajak laut yang tertegun. Permisi, apakah Anda tahu di mana Lucifer? Di hotel pusat. Oke, pedang berkelebat dan darah berceceran. Roja tidak menemukan jejak darah di tubuhnya. Ia melihat ke tengah pulau tempat hotel itu berada, yang merupakan bangunan tertinggi di pulau ini. Roja dengan acuh tak acuh melangkah maju di mana banyak musuh akan menyerangnya dan menyapu pedangnya. Aliran pedang, kremasi, ledakan, api itu menyapu para bajak laut yang ketakutan melihat api di hadapan mereka.
Api itu membubung tinggi hingga ke langit sehingga Anda dapat melihat mereka dari posisi manapun di pulau itu. Orang itu, menggunakan teknik khususnya begitu cepat. Di suatu sudut jalan, sangat bagus, seorang bajak laut meledak dan membunuhnya. Dan setelah melihat api, mulutnya berkedut. Tak lama kemudian dia terpaksa menggunakan kemampuan itu. Dia sama sekali tidak kuat. Namun di seberang jalan, api datang berkobar dari langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Api emas itu menyapu semua arah dan tak terhentikan di sepanjang jalan. Roja membuat jalan api yang akan membawanya langsung ke hotel pusat. Sangat baik menatap langit yang berwarna merah dan dagunya hampir menyentuh tanah dengan mulut terbuka lebar. Ini terlalu dibesar-besarkan. Bukankah ini kemampuan buah iblis? Saya khawatir begitu. Meskipun Roja lemah saat mendengar tentang kekuatannya tetapi melihatnya sangat berbeda. Dia merasa jika dia bisa menghindari api Roja maka dia tidak akan takut padanya dan tidak akan kalah dengan menyedihkan. Tetapi sekarang idenya tampak seperti lelucon. Api menjalar ke beberapa ruas jalan, semua orang yang terjebak dalam api kemungkinan besar terbakar bersama sisa-sisa tubuhnya. Hei, api itu mengerikan. Ini benar-benar dilebih-lebihkan. Apakah ini benar-benar kemampuannya tanpa kemampuan buah iblis? Bahkan kekuatan perokok pun tidak terlalu dilebih-lebihkan. Tidak hanya sangat baik, bahkan para veteran kam elit lainnya melihat api yang membakar jalanan. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Di sisi lain Drake dan pendatang baru lainnya melihat pemandangan ini dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Dan mulut Hana terus berkedut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang dahinya. Apakah orang ini bermaksud mengulangi hal yang sama seperti penilaian pertama? Pada saat ini, di atas hotel utama, Z berada di sana mengawasi seluruh situasi. Tidak seorang pun memperhatikannya. Melihat api Z tidak bisa menahan rasa sedikit pusing. Apakah dia mulai main-main lagi? Roja, anak ini membuat kekacauan lagi meskipun kekacauan yang ditimbulkannya tidak sebanyak Garp. Z menangkap banyak bajak laut tetapi tidak membunuh satupun dari mereka. Dia tidak menyangka seluruh pulau akan menjadi markas bajak laut. Menggunakan waktu 6 bulan untuk membuat sesuatu seperti ini. Ini jelas bukan hanya kelompok bajak laut malaikat hitam, bahkan jika mereka mundur dari garis merah. Ini mungkin tempat berkumpulnya bajak laut selama lebih dari 6 bulan dan marinir tidak dapat menemukan tempat ini. Dan kedatangan malaikat hitam menyebabkan markas mereka ditemukan oleh marinir. Namun setelah merenung sebentar, Z menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan lagi berurusan dengan hal-hal semacam itu dan tugas satu-satunya adalah mengajar para rekrutan. Mereka di sini hanya untuk menghancurkan malaikat hitam yang merupakan misinya dan di akhir tugas dia akan pergi bersama kam elit. Hal lain akan ditangani oleh marinir lainnya. Di bawah hotel pusat, hampir di lokasi di bawah Z sekelompok orang mereka adalah kelompok bajak laut malaikat hitam yang paling kuat. Penggunaan api yang berlebihan. Apakah mereka marinir biasa? Marinir di Selatan Biru tidak mungkin memiliki kemampuan seperti itu. Mereka kemungkinan besar marinir dari garis pertahanan dan tampaknya diarahkan pada kita. Orang-orang mengatakan ini dengan nada yang agak bermartabat karena mereka adalah orang-orang yang pernah menginjakan kaki di Red Line sebelumnya. Hadiah mereka setidaknya 10 juta. Jadi mereka tidak takut. Dan saat ini Lucifer keluar dari belakang mereka dan berkata dengan dingin. Baru setengah tahun dan kita sudah terbongkar. Apapun alasannya, kita harus segera melenyapkan marinir ini dan kemudian mengubah lokasi kita. Kalau tidak, marinir akan mengirim orang-orang yang lebih kuat kepada kita dan kita akan hancur. Dari perkataan Lucifer mereka tidak bisa tinggal diam. Lucifer melirik ke jendela sambil mencibir dan berkata, meskipun mereka adalah marinir dari garis merah, tetapi mereka hanya belasan orang dan bukan bajak laut biasa. Mereka tidak dapat bertempur di garis merah dan dikalahkan yang membuat mereka kembali ke Selatan Biru dan mundur dari garis merah. Pergi dan bunuh mereka. Ya, para perompak itu menarik napas dalam-dalam dan mata mereka berbinar saat mereka mengikuti Lucifer keluar dari hotel. Bab 47. Di jalan, api yang dahsyat berkobar ke segala arah, banyak rumah terbakar hebat. Para perompak terbakar menjadi abu. Wah! Dengan letusan yang besar, kaca pada sebuah rumah pecah sementara seluruh rumah terbakar dan api merah terus membakar semua yang ada di jalurnya. Di tengah kobaran api, Roja tetap bergerak maju sementara kobaran api memberi jalan untuknya dan tidak mempengaruhi dirinya, bahkan rambutnya pun tidak terpengaruh. Membunuh minion-minion itu sangat menyebalkan, aku bisa membunuh mereka tanpa perlu bersusah payah. Roja menggunakan pedangnya untuk memproyeksikan api merah secara vertikal dan horizontal yang menyebar sejauh 20 meter dan sekali lagi api itu menyapu kelompok bajak laut lainnya. Kebanyakan bajak laut itu adalah orang-orang biasa yang bergantung pada senjata api. Ada beberapa yang kuat sesekali, tetapi sayangnya di hadapan api Roja, mereka terbakar dan mati. Roja berjalan ke suatu tempat tanpa darah, hanya tubuh yang tersisa. Jika dia bisa menggunakan Sikai maka seluruh tempat ini akan berubah menjadi abu. Ya, itulah nama atribut khususnya, semua hal di dunia akan berubah menjadi abu. Maka ia pun melaju menuju hotel dengan santai dalam perjalanannya dan akhirnya di depan Roja muncullah hotel pusat. Setelah sampai di sana Roja menghentikan langkahnya. Melirik bagian belakang yang masih terbakar karena apinya, Roja melambaikan Hononosuke-nya dengan ringan ke tanah dan tiba-tiba terdengar suara yang keras. Bersenandung, api di pedang yang diayunkan Roja seketika padam. Bersamaan dengan itu seluruh api yang ada di jalan tersebut tiba-tiba padam dan lenyap dengan cepat hanya menyisakan potongan bangunan yang hancur dan hangus. Semoga ini tidak akan mempengaruhi yang lain atau Guru Set mungkin akan menyalahkanku. Roja melirik ke belakangnya lalu kembali menatap ke depan dan berkata dengan ringan. Sambil mengatakan ini Roja melangkah maju.
Setelah beberapa langkah, dia berhenti. Di depan Roja muncullah sebuah siluet, seorang pemuda berambut emas dan wajahnya sama dengan poster dengan hadiah 63 juta beri Lucifer. Benar saja, saya yang paling menarik perhatian dan sekarang bos sendiri yang mendatangi saya. Menghadapi hadiah 63 juta beri Roja tidak tenang lagi saat ia menampakkan ekspresi seorang pemburu yang sedang menatap mangsanya. Kemampuanmu bukanlah buah iblis. Lucifer tampak mendapat banyak informasi saat dia berjalan di depan Roja lalu menatapnya pelan dan berkata, kemampuan buah iblis jauh lebih kuat dari apimu. Kalau aku tidak salah, ini pasti ilmu pedang yang spesial. Kurasa kau pantas mendapatkan hadiahmu. Ucap Roja sambil menatap Lucifer dan mengayunkan pedangnya pelan. Ledakan, tebasan vertikal api setinggi beberapa meter membentuk tirai api dan tiba-tiba menyerang Lucifer. Tirai itu tidak hanya berisi api tetapi juga energi putih keperakan. Melihat wajah Lucifer berubah, dia tidak ragu-ragu dan melompat untuk menghindari api yang tampak berbahaya itu. Api menyapu jalan dan akhirnya menghilang di kejauhan sementara beberapa puing terbakar. Meskipun terhindar dari api, udara panas tetap saja menembus dan membakar sebagian rambut Lucifer. Rambut emasnya yang keriting kini berubah bentuk. Orang ini, apa menurutmu ini markas besar marinir sampai bisa bersikap lancang seperti ini? Setelah rambutnya terbakar, wajah Lucifer berubah jelek. Dia mendongak dan matanya memancarkan niat membunuh yang tajam dan nadanya penuh niat membunuh yang dingin. Sesaat kemudian Lucifer tiba-tiba mengeluarkan senjatanya yang berupa dua belati pendek. Ia langsung menyerbu ke arah Roja. Aduh, menghadapi Lucifer yang sedang menyerbu ke arahnya, Roja mengayunkan pedangnya dan kobaran api menyerbu ke arah Lucifer. Namun kali ini Lucifer benar-benar menghindari kobaran apinya sambil terus bergerak maju. Tipe pembunuh. Roja tidak tahu banyak tentang Lucifer. Lagi pula setengah tahun yang lalu dia tidak ada di sini dan jika dia menginginkan informasinya dia mungkin akan menderita kerugian. Lagi pula Roja tidak menyukai cara bertarung yang penuh perhitungan. Ding! Dua belati Lucifer tiba-tiba muncul di udara dengan dua garis tajam dan arahnya adalah jantung Roja. Roja menghentikan serangannya menggunakan pedangnya. Kedua belati itu luar biasa bagusnya, dan bahkan kekuatan Lucifer tidak lebih lemah. Aku tidak bisa menyembunyikan seranganku darinya. Lucifer melihat Roja menangkis serangannya. Matanya tiba-tiba bersinar dan kecepatannya meningkat 2 kali lipat dan dengan sekejap ia muncul di belakang Roja. Belatinya langsung menusuk jantung Roja. Maaf. Ekspresi Roja tidak berubah sementara tubuhnya berubah menjadi kabur dan langsung menghindari serangan Lucifer. Lucifer terkejut karena kecepatan Roja setelah menggunakan Soru lebih cepat darinya. Siapa kamu sebenarnya? Lucifer akhirnya menyingkirkan penghinaannya dengan matanya, memperlihatkan keterkejutan. Awalnya dia ingin mengandalkan kecepatannya untuk menghindari api Roja dan langsung membunuhnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa kecepatan Roja akan lebih cepat darinya. Kecepatan bukanlah kelemahan saya. Penguasaan Soru sangat berguna yang membuat suasana hati Roja cukup baik. Wajahnya sedikit mengejek. Kekuatan Lucifer kalau tidak mempunyai kemampuan lain, kekuatannya tidak akan sebesar seorang letnan komandan lagi. Jagoan. Saat berikutnya wajah Roja kembali bersinar. Namun kali ini ia menggunakan Soru untuk menyerang. Ia menyerbu ke arah Lucifer sementara Lucifer merasa seperti akan terbelah dua. Tidak bagus. Hati Lucifer menjadi dingin, namun untunglah kecepatannya adalah kelebihannya bahkan jika Roja lebih cepat dia dapat bereaksi dan menghindar sambil menyerang dengan belatinya. Ding! Tabrakan ini dan yang terakhir benar-benar berbeda karena kali ini salah satu belati Lucifer langsung terpotong menjadi dua yang membuat Lucifer membuka mulutnya lebar-lebar. Sial, apa-apaan ini? Dia punya kekuatan, kecepatan, keterampilan, dan beberapa trik. Dari mana sih marinir bisa mendapatkan monster seperti itu? Bab 48. Wajah Lucifer menjadi hitam saat dia menyerang Roja dengan belati lainnya tetapi Roja menghindari belatinya dan membalas dengan api, energi, dan kekuatan ayunan. Berbagai kekuatan digunakan oleh Roja secara terus-menerus. Lucifer ditelan oleh kekuatan serangan Roja dan tidak dapat menahan diri untuk berpikir tentang mundur dan malu untuk melarikan diri dan mencari tempat untuk bersembunyi. Roja menekan pemegang hadiah 63 juta beri. Ding! Roja mengayunkan pedangnya lagi dan Lucifer tidak dapat menghindar lagi dan menggunakan separuh belatinya untuk menerima serangan dan dengan bunyi dering, belati itu hancur karena tidak dapat menahan pukulan. Pada saat ini Lucifer sangat malu karena sebagian pakaian dan rambutnya terbakar meskipun ia menghindari api. Lucifer menjadi putus asa. Anehnya dia tiba-tiba menjadi tenang dan matanya penuh dengan niat membunuh saat melihat Roja. Apakah kamu pikir kamu bisa memenangkannya? Oh, masih menyembunyikan beberapa kemampuan. Roja berdiri sekitar 10 meter dari Lucifer sambil memegang pedangnya dan berdiri di sana dan setelah mengambil pedangnya, dia melambaikan tangan dan api keluar lagi. Lucifer kembali menghindari api itu, namun dia tidak memperhatikan pakaiannya dan mengayunkan belatinya ke arah Roja. Ding! Dua belati asli dapat menahan pedang Roja tetapi yang satu tidak dapat menahan serangannya bahkan jika tidak terpotong menjadi dua. Lucifer tidak dapat menahan diri untuk tidak terbang. Namun kali ini Lucifer memperlihatkan senyum jahat sambil menatap Roja lalu dia berkata. Selamat tinggal marinir, menghancurkan. Hampir bersamaan dengan saat dia berbicara di bawah kaki Roja, tiba-tiba tanah mengeluarkan suara menyeramkan seolah-olah akan berubah menjadi cairan. Roja akan langsung terbanting ke dalam tanah. Melihat ini, mata Lucifer berkilat penuh penghinaan, dengan sedikit ejekan saat melihat Roja menghilang dari tempatnya. Tanah kembali pulih saat Lucifer berkata, kau memaksaku sejauh ini, kau benar-benar hebat. Tetapi jika kau ingin mengambil kepalaku, kau tidak memenuhi syarat.
Kekuatannya bukan hanya kecepatan dan dua belati saja karena ia memiliki kemampuan buah iblis yang memungkinkannya mengubah tempat manapun yang ia inginkan selama menyentuhnya menjadi lubang yang akan menjebak siapapun yang ia inginkan. Dengan kedalaman 10 meter, tidak ada yang bisa bernapas. Lucifer tidak menyangka ada yang bisa selamat dan mengira ini akan menjadi kuburan Roja. Tamat, P. Namun ketika dia hendak pergi dan mencari marinir lainnya dan membunuh mereka satu demi satu, dia mendengar suara yang datang dari bawah tanah. Apakah ini kartumu? Sungguh kemampuan yang membosankan. Getsuga Tenso. Aduh, sebuah energi seperti bulan sabit merah tiba-tiba melesat dari bawah tanah dan memotong ke arah permukaan yang berjarak 10 meter. Lucifer merasa ngeri, energi ini keluar dari bawah kakinya bahkan jika dia ingin menghindar dia tetap tidak bisa. Konyol, darah berceceran saat Lucifer mencoba menghindar. Separuh kakinya masih tersangkut, seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Lucifer tampak tidak merasakan sakit karena wajahnya pucat pasi karena terkejut. Dia tidak percaya bahwa Roja yang berada 10 meter di bawah tanah dapat menggunakan serangan pedang untuk keluar dari bawah tanah dan memotong tanah setebal 10 meter. Wah, dari celah besar itu keluar suara ledakan. Sosok Roja melompat keluar dari lubang dan mendarat di samping. Apakah kamu masih punya kemampuan lainnya? Tangannya masih memegang Hononosuke sambil dengan tenang dia menatap ke arah Lucifer. Lucifer menatap Roja dengan ketakutan yang menyerbu hatinya. Ia ingin melarikan diri, tetapi ia hanya punya satu kaki dan sekarang ia tidak bisa melarikan diri. Kemampuan buahnya hanya berguna untuk membuat jebakan dan ia tidak bisa menggunakannya untuk melarikan diri melalui tanah. Melihat hal itu Roja menggelengkan kepalanya sedikit dan berjalan mendekati Lucifer sambil mengarahkan ujung pedangnya ke arahnya, siapakah orang di balik pulau ini? Mendengar hal itu tubuh Lucifer tiba-tiba bergetar dan tampak seperti dia takut, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Ini pulau milikku. Pedang berkelebat dan darah berceceran. Ini terakhir kalinya aku bertanya. Roja menaruh pedangnya dengan lembut di leher Lucifer. Tatapan mata yang dingin dan acuh tak acuh itu membuat keraguan Lucifer sirna dan berpikir jika dia benar-benar tidak menjawab maka Roja akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Pada saat ini Roja memancarkan suasana yang sangat mengerikan yang tampaknya berasal dari jiwanya yang membuat Lucifer melupakan rasa sakitnya dan mulai berbicara sambil gemetar. Ya, itu keluarga Don Quixote. Keluarga Dovi muncul. Don Quixote. Mendengar nama yang tak asing itu, dahi Roja sedikit mengernyit dan teringat pada satu orang sembari matanya berbinar. Keluarga Don Quixote. Awalnya adalah keluarga bangsawan besar, salah satu naga surgawi dan salah satu yang terkuat. Tanah suci mereka bernama Maria Joyce yang merupakan ibu kota pemerintahan dunia, tetapi karena mereka berpihak pada rakyat jelata, naga surgawi lainnya tidak membantu mereka dan mengutuk seluruh keluarga sebagai pengkhianat. Jadi mereka bersumpah untuk menghancurkan dunia dan semua orang dari D. Pada periode ini Doflamingo belum menjadi Shichibukai dan sistem Shichibukai juga belum diajukan. Jadi itu dia. Roja jelas tahu dan tidak terkejut. Doflamingo awalnya adalah pialang dunia bawah terbaik di dunia karena ia mengendalikan perdagangan budak, perdagangan senjata, dan sisi gelap bisnis lainnya. Memiliki pulau seperti ini di South Blue adalah hal yang biasa. Melihat pulau ini memiliki pertahanan yang rapuh, Roja berpikir seharusnya ada lebih dari satu pulau. Roja berpikir misi kali ini tidak tampak seperti suatu kebetulan. Terlebih lagi jika itu hanya khayalannya, apakah ini berarti Doflamingo takut? Tidak mungkin dia tidak takut bahkan saat melawan salah satu Yonko atau bahkan melawan seorang Laksamana. Lucifer panik saat ia mengungkap identitas tuannya. Keringat dingin mengalir dari dahinya dan ketakutan tampak jelas di matanya. Dia tidak bisa diselamatkan lagi. Bahkan jika dia bisa melarikan diri dari marinir, tuannya tidak akan memberinya kesempatan itu. Marinir sialan, ayo kita mati bersama. Tiba-tiba Lucifer meraung dan melancarkan kemampuannya dengan lokasinya sendiri karena pusatnya radius puluhan meter tiba-tiba berubah menjadi sebuah lubang. Kemampuannya hanya sebuah jebakan. Jadi jika dia jatuh dia juga akan mati tapi dia tidak peduli karena dia ingin membunuh Roja bersamanya. Hampir pada saat yang sama ketika Lucifer menggunakan kemampuannya, Roja membuat langkah lembut dan berjalan di udara seolah-olah ada tangga tak terlihat di bawah kakinya. Jalan di bulan. Melihat Lucifer jatuh ke dalam perangkapnya sendiri, mata Roja berbinar saat dia berkata. Trik yang sama tidak akan berhasil padaku dua kali. Roja juga penggemar Saint Seiya sepertinya set. Bab 49. Roja tidak tahu apakah Lucifer bisa lolos melalui tanah atau tidak dan terlalu malas untuk memeriksanya. Jadi, sambil melihat Lucifer tenggelam di tanah, dia langsung mengayunkan pedangnya. Getsuga Tenso. Aduh, energi itu membelah tanah dan membentuk retakan yang dalam dan darah memercik di bagian bawahnya. Roja mengembalikan pedangnya ke sarungnya. Lucifer, pemegang hadiah 63 juta beri dari bajak laut malaikat hitam, memiliki sejumlah kekuatan, tetapi semua aspek lainnya lebih rendah daripada Roja yang membentuk kesenjangan level. Bahkan dengan menggunakan buah iblisnya dia tidak dapat mengubah hasil pertempuran. Meskipun kemampuannya agak kuat, tetapi itu hanya berlaku untuk orang yang lemah. Misalnya, jika kemampuan ini digunakan pada Garp dan dia tenggelam ke kedalaman 100 meter di bawah tanah, dia akan dengan mudah mencapai permukaan. Tidak ada hal yang mutlak di dunia ini terutama ketika ada haki dan buah iblis. Jika Roja mempelajari Kenbunsoku haki dia dapat dengan mudah menghindari serangan Lucifer itu. Setelah kembali, aku harus berlatih haki dengan tekun. Roja bergumam lalu sambil berpikir bar properti itu muncul. Tidak ada perubahan dalam atributnya tetapi setelah pertarungannya dengan Lucifer energinya meningkat hampir 20 yang sedikit di luar ekspektasi Roja. Aku membunuh kaptennya, tapi pulau ini penuh dengan bajak laut, jadi pasti ada beberapa yang kuat.
Mulut Roja sedikit terangkat membentuk senyum sambil memegang pedangnya. Dia bergegas menuju jalan terdekat. Di pulau, orang-orang yang dikirim Lucifer akan segera bertemu dengan orang-orang di Camp Elite. Perang tidak berjalan seperti yang diharapkan para bajak laut. Itu adalah pembantaian sepihak. Dan seseorang seperti Smoker memiliki keuntungan mutlak dalam perang semacam itu. Meskipun beberapa bajak laut itu hebat, tetapi mereka tidak mempelajari haki sehingga mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Smoker. Dan beberapa pendatang baru karena melihat begitu banyak darah mereka hanya bisa menggunakan 10% dari kekuatan mereka saja. Dan jika mereka berhadapan dengan salah satu bajak laut yang kuat mereka akan mati seketika. Meski begitu, tidak semua veteran diuntungkan. Misalnya, sangat bagus. Saat ini Very Good berlumuran darah sambil melihat lawannya. Di depannya tubuh bajak laut itu juga berlumuran darah. Namun, darah itu bukan darahnya. Itu darah Very Good. Hanya ini yang kau punya. Marinir, sang bajak laut memandang sangat baik dengan penuh penghinaan. Bajingan terkutuk. Very Good menjadi sangat marah dan jantungnya menjadi gila. Ia mendapat buah yang akan membuatnya berubah menjadi bola untuk menghindari kerusakan apapun tetapi sayangnya lawannya memiliki kemampuan untuk mengubah bagian tubuhnya menjadi paku. Tidak peduli seberapa banyak dia membelah menjadi bola-bola dia akan ditusuk. Sederhana saja, penghitung buahnya. Very Good juga tidak menggunakan senjata apapun karena senjatanya adalah tinjunya. Bajak laut itu menatap Very Good yang sedang marah besar dan tidak bergegas ke arahnya. Dia menatapnya dengan jijik saat dia mengambil inisiatif untuk bergegas ke Very Good. Brengsek, Very Good mengalami sakit kepala saat berhadapan dengan lawan seperti ini. Dia hanya bisa menghindar dengan malu. Untungnya kecepatan bajak laut itu tidak sebagus sangat baik. Bahkan jika Very Good tidak menggunakan Soru, bajak laut itu tidak dapat mengejarnya. Melihat dia tidak bisa mengejarnya, bajak laut itu berkata, kau hanya akan bisa lolos. Marinir rendahan. Mendengar hal itu sangat bagus hampir memuntahkan darah marinir adalah orang yang selalu mengejar bajak laut tidak pernah sebaliknya. Very Good menjadi gila dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbalik ke arah bajak laut itu dengan putus asa. Tapi akhirnya dia tenang. Ini adalah misi yang bukan 1 lawan 1, asalkan mereka dapat menangkap atau menghancurkan bajak laut, itu adalah kemenangan mereka. Di pulau itu selain dia ada 39 orang lagi. Dia harus dengan santai menghubungi siapapun dan mendapatkan bantuan. Dan saat Very Good menyelesaikan alur pemikirannya, ada sosok di ujung jalan yang memegang pedang. Dan dari jauh dia bisa tahu bahwa dia mengenakan seragam marinir. Datang dan bantu. Sangat bagus tidak mengatakan tolong saya yang akan merusak citranya tetapi membuat perintah kepada orang lain. Siluet itu mendengar panggilan sangat baik, tidak berhenti dan tidak datang. Dia memandang pemandangan ini dari jauh dan mulutnya memperlihatkan senyum tipis. Apa yang akan dia lakukan? Sosok yang memegang pedang itu adalah Roja. Kamu tidak mengatakannya. Bahkan jika Roja menggunakan Getsuga Tenso 2 kali di hari yang sama yang akan menghabiskan banyak kekuatan fisik dan staminanya, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Roja menoleh dan melihat dua sosok yang sedang mengejar satu sama lain dengan tatapan tajam. Sosok yang dikejar itu sangat bagus. Kali ini Very Good bergegas menuju Roja dan ketika dia melihat penampilannya, dia berhenti dan tidak melangkah maju lagi dan wajahnya berubah kaku. Suasananya berubah agak aneh, dan saat berikutnya sebuah seringai memecah suasana aneh itu. Akhirnya, kamu tidak akan lari lagi. Oh, kamu bertemu dengan seorang teman. Bajak laut yang mengikuti Very Good melihat yang terakhir di depan seorang marinir dan tidak menunjukkan kepanikan apapun, tetapi matanya berkilat sinis. Dia sangat percaya diri dengan kemampuannya, yang akan mengubah setiap bagian tubuhnya menjadi paku sekeras baja. Karena dia sulit dipotong. Selama musuh tidak menggunakan senjata api maka 1 atau 2 tidak akan membuat perbedaan. Kudengar kau menyuruh belasan orang untuk membersihkan kalian berdua, setelah itu aku akan mengurus sisanya. Bajak laut itu mengabaikan Roja dan terus menerjang ke arah Very Good sambil mengulurkan tangannya yang kemudian berubah menjadi banyak duri yang dengan ganas menusuk punggung Very Good. Buruk, karena Roja yang tampil sangat baik menghentikan aksinya dan saat dia kembali lagi sudah terlambat untuk melarikan diri. Dia hanya bisa berkata dalam hatinya, buruk. Walaupun ia berhasil membuat buah itu berubah menjadi bola tetapi jika ia menerima serangan ini ia akan terluka parah. Tetapi, hampir saat tangan itu hendak menyentuh punggungnya, sosok Roja tiba-tiba menghilang dan muncul di hadapan bajak laut itu. Aduh, sebuah pedang diayunkan dan darah berceceran. Paku-paku baja keras di bawah pedang Roja semudah dipotong seperti kayu mati. Bajak laut itu terpotong tangannya dan karena kecepatan serangannya begitu cepat, dia tidak merasakan sakit apapun. Roja berpikir kenapa Very Good yang punya kemampuan berubah menjadi bola, malah kabur begitu saja, dan bajak laut itu pun setelah melihatnya tetap mengabaikannya karena dia bukan saja menyerang Very Good, dia bahkan berpikir bisa menghadapi mereka berdua bersama-sama. Bersihkan dulu kami berdua, apa yang membuatmu begitu percaya diri? Bab 50. Bajak laut di depan Roja tidak bereaksi sampai dia merasakan sakit di lengannya. Dia gemetar dan dahinya berkeringat. Itu tidak mungkin. Lenganku sebenarnya. Bajak laut itu panik sambil menatap Roja dengan ngeri dan mata penuh ketakutan. Melarikan diri, melarikan diri, melarikan diri. Itulah satu-satunya ide yang ada di benaknya. Ia berbalik sambil mencengkeram lengannya saat melarikan diri. Namun kali ini Roja tidak mengejarnya dengan Soru, dia hanya mengayunkan pedangnya yang membuat api panas langsung mengejar bajak laut itu. Dia pun ditelan sepenuhnya oleh api itu. Teriakan pun terdengar. Tak lama kemudian Roja langsung memasukkan kembali pedangnya ke sarungnya dan membuat api langsung padam. Lalu Roja tidak menoleh ke belakang dan langsung pergi ke jalan berikutnya.
Di belakang Roja, Very Good menatap kosong ke tanah. Tempat Roja berada, sebelum menggunakan Soru, telah hancur. Dia tidak memikirkan permainan pedang Roja maupun apinya, yang dia pikirkan adalah kecepatan Roja. Ini, Soru. Terlebih lagi, tingkat kemahiran Soru ini. Baik kecepatan maupun ketepatan keduanya mencapai tingkat yang sangat tinggi. Setelah sebulan, dia mempelajari Soru. Tidak, lebih seperti menguasainya. Sangat baik sedang menatap kosong sambil menunjukkan wajah penuh kekaguman. Dia adalah rekrutan terakhir yang datang dari pendatang baru tahun lalu dan 3 bulan lalu dia mencapai standar untuk berlatih Rokushiki, 6 kekuatan marinir, tetapi sampai sekarang dia hampir tidak bisa menggunakannya, apalagi menjadi mahir di dalamnya. Roja adalah seseorang dari dunia lain, konsentrasinya sangat tinggi dan ditambah dengan kondisi fokusnya, mudah baginya untuk menyesuaikan tubuhnya ke posisi yang sempurna untuk setiap gerakan. Dia juga lebih kuat dari Very Good saat dia berlatih dengan Garp, sebulan penuh neraka dan juga sebulan terakhir yang sama yang membuatnya menguasai Soru. Tetapi Very Good tidak tahu apa yang membuat prestasi Roja luar biasa di matanya. Roja bergabung dengan Kam Elite hanya selama sebulan dan sudah melatih Soru hingga mahir. Very Good tidak percaya bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Mahir dalam Soru, dapat mengeluarkan api tanpa batas. Energi pedang cukup tajam untuk memotong baja. Banyak faktor yang ada pada orang yang sama. Very Good tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa, sekarang di kubu elit siapa yang dapat menang melawan Roja. Mungkin hanya Smoker. Tunggu sampai dia mempelajari haki dan bahkan Smoker tidak akan menjadi miliknya. Aku penasaran apakah apinya dapat menangkal buah logia. Jalan yang lain. Ain sedikit dirugikan saat bertarung menggunakan 2 senjata melawan para bajak laut karena dia belum memiliki buah iblisnya. Beberapa bajak laut dapat menghindari peluru yang membuat Ain benar-benar tertekan. Amunisinya juga hampir habis. Kalau bukan karena mereka yang mengincar kecantikannya yang bak mutiara dan tubuhnya yang sempurna, sehingga mereka bisa menjualnya sebagai budak dan tidak ingin merusak penampilannya, maka dia pasti sudah kalah. Ledakan, ledakan, ledakan. Ain memanfaatkan kesempatan untuk menembak lagi, tetapi tetap tidak bisa menembak para perompak. Ia segera mencoba mengisi senjatanya, tetapi akhirnya kehabisan amunisi. Ini buruk. Ekspresi Ain tiba-tiba berubah. Z sedang memantau pertarungan sehingga tidak mungkin tertangkap, tetapi jika dia ditolong oleh Z dan bukan salah satu dari yang lain di Kam Elite, dia akan gagal dalam misi ini. Pulau itu besar, Ain bertempur cukup lama namun tidak ada seorang pun dari Kam yang lewat. Ketika bajak laut itu menyadari bahwa dia tidak punya peluru lagi, salah satu dari mereka tersenyum jahat dan berkata, apakah kamu bersedia menyerah dan tidak melakukan perlawanan? Setelah mengatakan itu, bajak laut itu bergerak ke arahnya. Dan pada saat ini dari ujung jalan tiba-tiba terdengar suara. Apakah kamu butuh bantuan? Pangerannya, P. Roja bersandar ke dinding, dia tidak ingin ikut campur dalam pertarungan Ain, tetapi dia menemukan bahwa Ain tidak memiliki kemampuan buahnya jadi dia berkata begitu. Ain akhirnya melihat Roja tetapi mendengarkan perkataan Roja dahinya terdapat garis-garis hitam. Butuh bantuan? Apakah Anda perlu menanyakan itu? Para perompak juga menemukan Roja yang membuat wajah mereka berubah. Mereka mempercepat langkah, bersiap menangkap Ain lalu berhadapan dengan Roja. Namun kali ini Roja berdiri tegak sambil menarik pedangnya pelan. Karena dia tidak memiliki buah iblis, maka dia tidak akan bisa mengalahkan mereka. Jadi dia akan melakukannya, demi peran pahlawan yang menyelamatkan sang putri. Beneran nih. Arti harfiahnya sih bilang aja pahlawan yang bakal nyelamatin Amerika, P. Jagoan. Pada saat itu Roja berubah menjadi kabur dan tiba-tiba muncul di samping Ain dan dengan satu ayunan, bajak laut di depannya menggunakan pedangnya untuk bertahan. Ding! Suara renyah terdengar setelah tabrakan. Bajak laut itu juga seorang pendekar pedang, dia memegang pedang aneh yang keluar tanpa cedera setelah tabrakan. Ambil barang rampasannya. Pedangnya terlihat menarik. Akan tetapi, tanpa menunggu bajak laut itu menentukan levelnya, pedang Roja langsung melontarkan api. Neraka, sang bajak laut tercengang dan tidak dapat bereaksi tepat waktu dan saat ia ingin menghindar, sudah terlambat. Api menelannya. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Ketika yang lain bereaksi, pria itu berubah menjadi pemadam kebakaran dan terus berteriak serta berguling-guling di tanah. Satu serangan. Ini, Soru. Terkejut, wajah cantik Ain tampak kagum. Ia menatapnya dengan tatapan penuh tanya. Roja tersenyum dan berkata, tebakanmu benar. Tapi tidak akan ada hadiah. Orang ini, Ain menatap Roja dan teringat kembali saat-saat mereka berada di dek. Melihat dunia dari atas seperti seorang laksamana. Ain tidak menyangka kalau Roja bisa melakukannya. Tapi jelas dia menguasai Soru, ditambah lagi dia punya api yang mengerikan, jadi dia mungkin bisa melihat seluruh perkemahan dari atas sekarang. Yang tidak dapat dipercaya adalah bahwa Roja hanyalah seorang pemuda yang baru saja bergabung dengan Kam Elite selama sebulan. Setelah menarik napas dalam-dalam, ekspresi Ain kembali normal menatap api yang berjuang itu semakin melemah. Orang itu terbakar sampai mati. Roja langsung memasukkan pedangnya ke sarungnya dan berbalik sambil berkata, sisanya terserah padamu. Melihat ini Ain ingin menghentikannya dan mengucapkan terima kasih tetapi Roja sudah pergi. Dan yang lebih penting lagi dia tidak punya peluru lagi dan berencana untuk ikut dengan Roja tetapi dia sudah pergi dan jika dia mengambil inisiatif untuk menyusul dan pergi bersama dia akan merasa sedikit aneh. Orang ini aneh, dia benar-benar aneh. Ain teringat obrolannya dengan Hina tentang penilaian dan tidak bisa tidak mengenali apa yang dikatakan Hina sambil bergumam. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.